Oke, untuk program atau aplikasi yang kedua yaitu aplikasi Stockbit, aplikasi yang wajib untuk atau aplikasi yang wajib bagi trader dan investor saham, baik itu yang pemula atau yang profesional sekalipun ini pasti dipakai dan wajib untuk dipakai. Aplikasi ini powerful sekali karena menggabungkan antara eh, konsep media sosial dengan konsep saham ya, jual beli saham. Setelah pembahasan terkait dengan saham, kita bisa interaksi di sini dengan member yang lain, dengan uh, para trader atau dengan investor saham yang lain, bisa saling diskusi dan lain sebagainya. Dan bukan hanya saham yang dapat kita beli sini, tapi reksadana juga bisa kita beli di sini. Selain itu, sebelum masuk pada program ini, program Stockbit ini, kita diwajibkan seperti pada umumnya media sosial yang lain, yaitu untuk login atau membuat akun terlebih dahulu, kemudian login. Dan inilah penampakan pertama kita secara default ketika pertama kali kita membuka program Stockbit ini. Pertama watchlist ya, langsung pada secara default watchlist. Ini ada beberapa saham yang memang sudah saya masukkan di watchlist sebelumnya. Ini kita bisa bikin atau bisa nambahin watchlist saham, misalkan gini, tambahin misalkan BBRI ya, kita tambah di watchlist. Kita lihat, nah ini BRI sudah masuk pada watchlist. Ini sama, kita lihat sama ya. Di watchlist ini bisa kita lihat streams. Ini langsung pada saham streams. Kemudian di streams ini ada beberapa pilihan kategori. Yang pertama all, yaitu untuk ke semua kategori. Selain itu kita bisa cari kata-kata atau hal-hal yang kita perlukan. Misalkan kita cari IHSG coba. Nah, kita cari IHSG. IHSG ada, bisa dicari kata-kata yang kita perlukan buat kalau kita butuh untuk mencari kata-kata atau ketika diskusi dengan orang lain kita lupa mencatat, bisa di sini. Kemudian IDS, ini kolom IDS, ini kita hapus dulu. Kolom IDS ya kayak begini. Ada yang punya pendapat terkait dengan saham. Kemudian ini kategori reports atau laporan-laporan, bisa laporan keuangan dan lain sebagainya. Dari Stockbit. Perubahan struktur pemegang saham. Kemudian laporan informasi atau fakta material pemberitahuan audit laporan keuangan dan lain sebagainya. Jadi tentang perusahaan-perusahaan atau saham-saham, laporan saham. Kemudian prediksi, nah ini prediksi harga seperti ini. Misalkan ada yang prediksi BRI nyampe harga 4.500. Ini kita bisa agree, bisa disagree, bisa setuju atau enggak. Misalkan coba kita klik agree ya.
Nah, seperti itu. Juga sama, kumpulan dari kategori prediction. Kemudian charts, nah ada yang share chart kayak begini. Kemudian di sini juga insider. Insider ini adalah informasi-informasi yang boleh diekspos keluar dari internal perusahaan. Kemudian ada news, kategori berita yang muncul terkait Bank BRI atau terkait dengan saham yang ingin kita yang terkait dengan saham yang kita buka di sini. Kemudian key stat ini ada laporan keuangan juga di sini. Period 2020, 2019, 2018 selama 3 tahun. Kemudian ada valuasi per share, solvency, profitability, dividend, income statement, balance sheet, cash flow, growth, price performance. Bisa kita lihat di sini. Kemudian ada order book. Order book ini adalah transaksi dari BRI itu sendiri gimana nih di pasar. Bisa dilihat di sini. Ada pembukaan, penutupan, ada yang harga tertinggi, kemudian asing jual, asing beli, kemudian jumlah lot, valuasi, rata-rata penjualan, kemudian ada bid ask atau penawaran, dan ada permintaan, dan broker summary. Nah, kalau untuk broker summary kita harus punya akun trading, real trading dulu. Kayak gini, jadi buka di Sinarmas ya. Oke, kita tadi dari BRI dulu ya. Balik lagi ke BRI. Order book. Oke, kemudian financial. Nah, financial dalam bentuk kayak begini performanya. Ini per quarter, ini annual. Bisa dilihat di bawah. Kemudian corporate action, dividend, ada stock split, ada reverse split, right issue, bonus, tender offer, groups, BRI ini ya, gede nih BRI, dividennya 168 rupiah kemarin bulan Februari, payment date-nya 18 Maret 2020. Insider sama seperti yang tadi telah dijelaskan. Profile company. Nah, ini katalognya masuk indeks apa aja nih BRI, shareholder atau persentase kepemilikan. Kemudian ada komposisi organ dari perusahaannya, direksi, dewan komisaris. Ini ada alamat, company history, IPO price-nya berapa nih ketika di IPO. BRI IPO tahun berapa nih, 2003 bulan November ya. Udah jelas ya, ini dari watchlist. Begitupun sama dengan saham-saham yang lain, yang ini Pepro, iPol, dan sebagainya. Masuk ke menu yang kedua yaitu stream. Stream ini umum, semua ada di sini. Sama seperti tadi di BRI, cuman kalau BRI, kalau BRI tadi per saham ya. Kalau ini semua saham, semua hal di di program Stockbit, statusnya seperti ini. Kemudian follow, jadi akun yang kita
apa yang kita ikuti, dia bikin status apa aja. Watchlist kita yang tadi apa yang ada di watchlist, status-status yang ada di watchlist kita ini ada di sini nih. Kategori watchlist, kemudian nah ini orang, people, seperti ini. Kemudian ada yang lagi trending nih, lagi trending kayak begini. Kemudian news berita tentang saham atau reksadana, sini bisa. Kemudian report sama kayak tadi contoh Bank BRI, report all, ada laporan keuangan aja, ada RUPS atau public expose kepemilikan saham, kemudian ada dividen, ada corporate action, ada ini yang lain-lain. Kemudian prediction, prediksi kayak begini nih, tapi ini secara umum loh, semua saham, semua yang ada di bursa. Polling, ini ada yang polling nih kayak begini. Kemudian ada yang share status chart kayak begini. Insider sama kayak BRI, cuman ini semua saham ya, jadi umum. Kemudian ada menu search, pencarian, langsung kita disuguhkan pada market IHSG, jadi kayak begini. Sama kayak tadi kita bahas di bagian pertama, aplikasi yang wajib bagi trader dan investor saham. Ini sama, foreign buy, foreign sell, foreign net. Di sini ada persentasenya. Ini domestik itu maksudnya ya orang Indonesia atau dengan broker yang memang Indonesia. Kemudian gainer, ini saham yang naik, sama ini saham yang turun, ini saham yang nggak berubah. Kemudian ada yang lagi trending, ini ada beberapa nih yang lagi trending. Kemudian ada yang di sini ranking yang paling aktif, kategori yang paling tinggi naiknya, kemudian ada yang paling rendah turunnya. Balik lagi, ini bisa kita lihat view more atau secara 20 teratas most aktif, sama juga yang top gainer juga sama, ada view more, top loser juga sama. Kemudian indeks, ini yang kita lihat nih, indeks view more kayak begini nih. Nah, kalau ini sektoral, ini indeks di sini ada indeks 30, ada LQ45, ada Serika Hati. Ini ada sektoral, ada sektor mining, basic industry, infrastructure, finance, consumer, mixed industry, trade, property, agri. Ini kebetulan pada hari ini naik semua nih. Naik semua dari semua sektor. Ini market. Kemudian global. Maksudnya ini indeks secara internasional. Ini ada Dow 30 atau Dow Jones seperti yang sama kayak tadi. Kemudian SP500, Nasdaq, Nikkei, Hang Seng, Shanghai, dan lain sebagainya. Ini ada oil, CPO, gas,
silver, currencies, mata uang nih. Kemudian reksadana. Nah, ini reksadana bisa kita lihat. RDPU, ada obligasi, ada reksadana saham, ada reksadana saham syariah. Kita lihat di sini. RDPU misalkan. Bisa kita beli. Seperti itu. Obligasi juga bisa kita lihat. Bisa kita beli. Yang ini saham. Bisa juga. Kayak begini ya. Nah, ini kripto, Bitcoin. Kita lihat nih Bitcoin. Cuma kalau Bitcoin nggak bisa dibeli di sini. Ya. Oke, cukup. Kemudian next pada menu yang berikutnya, yaitu chat. Nah, belum ada chat ya. Ini kalau mau chat pribadi bisa di sini dengan member yang lain. Ini privacy di sini. Bisa dilihat member siapa aja. Di sini kita search recent chat, starting chat. Kita cari member. Banyak banget. Oke. Portfolio seperti yang tadi pada menu sebelum ini kita harus buka akun dulu ya. Bisa juga kita buka akun virtual trading, jadi bohong-bohongan di sini. Nah, itu virtual account, tinggal buka aja ya. Kita balik lagi. Kemudian akun trading, ini sinar mas ya. Kalau mau trading langsung live bisa buka di sini juga. Oke. Itu untuk menu yang di bawah semua sudah kita review dari mulai watchlist sampai portfolio. Kemudian nah pada ini notifikasi ya, notifikasi pemberitahuan. Oke. Kemudian di sini juga ada menu lagi seperti ini profile akun kita ya, seperti ini profile, ada ideas, ada replies, charts, prediction. Tuh ini semua yang kita buat. My tip jar, ini uang rokok. Kita bisa ngasih ke member yang lain untuk ngasih sekedar uang rokok nih buat ya barangkali ada yang mau ngasih ke saya. monggo nggak bercanda. Kemudian watchlist ini sama kayak di sini nih watchlist. Portfolio juga sama. Alert. Nah ini alert ini seperti alarm ya. Alarm yang ingetin kita misalkan ketika suatu saham turun atau suatu saham naik dengan harga tertentu, itu kita bisa bikin di sini. Nah seperti ini. Kurang dari, lebih dari, kurang dari, sama dengan, lebih dari, sama dengan,
atau sama dengan target price-nya. Nah, ini target price-nya, ini notes atau catatannya, set alarm, gitu aja. Oke. Kemudian discover stock ya. Ini sama kayak ini nih. Search. People. Ini member-member yang ada di yang ada di Stockbit, suggested atau rekomendasi member di sini. Ini terhubung dengan Facebook. Kalau kita nggak terhubung dengan Facebook, jadi seperti ini. Balik lagi. Kemudian ada screener. Ini seleksi saham ya. Nah, karena kita nggak punya akun trading, jadi atau akun yang real, jadi kita nggak bisa menggunakan fasilitas ini, harus buka akun trading dulu. Ini. Jadi screener ini bisa digunakan untuk seleksi saham, bisa dengan volume tertinggi, bisa dengan dividen terbesar, atau bisa dengan yang lain-lain, bisa kombinasi. Oke. Lanjut. Streams ini sama kayak begini nih, sama yang tadi kita udah jelasin. Chat ini sama juga. Invite friends, seperti ini. Jadi mau di share kemana nih, mau siapa yang kita undang, bisa di sini. Live support, ini customer service-nya dari Stockbit. Barangkali mau ngobrol. Nah, ini settingan akun kita, preference, password. Ini bisa dark mode ya, bisa kayak begini. Notifikasi, block list, integration. Let us ya, jadi kayak begini. Kasih rating. Privacy policy dari Stockbit. Seperti ini ya, privacy policy-nya. Oke. Demikian, ini logout. Ini buka akun, ini logout. Ini buka akun real trading. Sama yang seperti yang tadi kita udah jelasin. Ya, satu lagi ini, kalau kita mau lihat chart dari suatu saham, ini bisa dilihat di sini ya. BRI misalkan. Ini terakhir fasilitas chart dari Stockbit seperti ini. Nah, inilah fasilitas chart dari BRI.
fasilitas chart dari Stockbit untuk BRI maksudnya. Bisa kita lihat sini. Sama seperti pada bagian pertama program yang pertama kita bahas. Ini kita bisa bikin apa aja di sini. Bisa kita analisis secara teknikal. Bisa bikin pola, bisa kita lihat indikator-indikator dari yang biasa kita pakai, indikator teknikal dan lain sebagainya. Bisa bikin trend line. Oke, itu barangkali program atau aplikasi yang biasa dipakai atau yang wajib dipakai, harus dipunyai atau dimiliki oleh trader dan investor saham, baik yang masih pemula atau yang sudah profesional. Demikian.